Hai Sobat Industri Kabupaten Cianjur, ini adalah video tutorial pelaporan data industri tahap produksi pada Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS. Untuk pabrik yang perizinan berusaha sektor industrinya telah terverifikasi, pabrik yang perizinan berusahanya telah terbit yaitu NIB untuk risiko rendah dan atau sertifikat standar untuk risiko menengah rendah, serta pabrik yang IUI-nya sudah efektif atau mempunyai IUI lama sebelum format OSS seumur hidup dapat menyampaikan data industri pada tahap produksi. Tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Data industri disampaikan 4 kali dalam setahun atau setiap triwulan sekali. Data industri periode Januari sampai Maret atau triwulan 1 disampaikan pada April tahun berjalan. Data industri periode April sampai Juni atau triwulan 2 disampaikan pada Juli tahun berjalan. Data industri periode Juli sampai September atau triwulan 3 disampaikan pada Oktober tahun berjalan. Dan data industri periode Oktober sampai Desember atau triwulan 4 disampaikan pada Januari tahun berikutnya. Berikut ini adalah ketentuan pengisian laporan. Pelaporan tahap produksi pada prinsipnya adalah melaporkan kegiatan produksi pada periode yang dilaporkan sehingga kapasitas, bahan baku, bahan penolong, dan variabel lainnya yang dilaporkan mengikuti kegiatan produksi tersebut. Pengisian angka pada laporan tidak menggunakan separator, misal titik untuk nilai ribuan tidak diperlukan. Pengisian desimal pada laporan menggunakan koma. Pengisian nama produk tidak menggunakan simbol. Untuk memulai pelaporan data industri pada SIINAS, silakan untuk mengunjungi situs SIINAS di siinaskemenperin.go.id. Isi username perusahaan dan password, checklist pada kotak "Saya bukan robot" untuk verifikasi, dan klik login. Setelah memasuki halaman home SIINAS, pada bagian menu utama SIINAS, pilih e-reporting, klik laporan industri tahap produksi. Pada laman awal laporan produksi, apabila belum melapor sama sekali, maka klik input laporan baru. Pilih periode pelaporan. Apabila laporan sudah pernah dibuat, konsep atau sudah dikirim, maka periode pelaporan yang sama tidak akan muncul pada pilihan. Sebagai contoh misalnya, kita akan mengisi data industri pada periode triwulan 2, yaitu dari bulan April sampai bulan Juni. Klik triwulan 2. Pertama, isi data umum, yang terdiri dari nilai mesin, yaitu nilai perolehan total akumulasi mesin dari awal pabrik berdiri atau beroperasi sampai akhir periode pelaporan berjalan. Nilai lainnya, yaitu nilai perolehan total akumulasi selain mesin dari awal pabrik berdiri atau beroperasi sampai akhir periode pelaporan berjalan, misalnya kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Dua data ini nilainya bisa sama maupun berbeda dengan data yang ada di data perusahaan yang telah kita isi sebelumnya. Karena seiring berjalannya bisnis, bisa terjadi perubahan jumlah mesin dan alat yang dimiliki sobat industri. Lalu modal kerja, yaitu pengeluaran untuk bahan baku atau penolong, gaji atau upah karyawan, biaya operasional, meliputi listrik, air, dan telepon, suku cadang, dan lain-lain dalam satu triwulan. Karena kita mengisi data triwulan 2, artinya diinput modal kerja pada bulan April, Mei, dan Juni. Lalu terdapat isian untuk mengkonfirmasi apakah perusahaan menggunakan dan atau menyediakan jasa maklon. Maklon adalah praktik bisnis di mana perusahaan pemilik merek meminta bantuan kerjasama kepada pihak ketiga untuk melakukan kegiatan manufaktur. Apabila sobat industri menggunakan pihak ketiga untuk memproduksi produk, silakan untuk pilih ya. Atau jika sobat industri yang justru menyediakan jasa maklon,
maka pilih ya pada pilihan satu lagi. Apabila tidak menggunakan jasa maklun maupun menyediakan jasa maklun, maka pilih tidak. Lalu klik simpan. Selanjutnya, isi data khusus. Pada kolom pertama, masukkan nama dari pemilik usaha yang nantinya namanya akan dicantumkan pada surat sebagai penandatangan surat pernyataan bahwa pelaporan data industri sesuai dan benar apa adanya, jenis kelamin pemilik, serta tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Lalu, klik simpan. Selanjutnya, input kapasitas produksi. Karena sudah pernah mengisi kapasitas produksi pada data perusahaan, biasanya langsung muncul data KBLI sampai jenis produk di bagian ini. Tetapi jumlah kapasitasnya masih kosong dan harus diisi sesuai data per triwulan. Namun, apabila ternyata tidak muncul, maka klik input kapasitas produksi untuk mengisi baru. Kolom pertama KBLI diisi dengan KBLI produk akhir yang dihasilkan dengan cara memilih KBLI yang sebelumnya sudah diinput pada menu data perusahaan bagian bidang usaha atau KBLI yang tercantum di NIB. Kedua, kolom kode HS diisi dengan kode HS produk akhir yang dihasilkan. HS merupakan standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk, tetapi sifatnya non-mandatory atau tidak wajib diisi. Ketiga, kolom produk diisi dengan jenis produk, misal KBLI-nya gula merah seperti apa yang diproduksi, apakah liquid, powder, atau cetak. Satuan asli diisi dengan satuan asli produk akhir yang dihasilkan, misal dalam satuan kilogram, pieces, unit, dan lain-lain. Lalu, isi produksinya yaitu kapasitas optimal yang dihasilkan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang tersedia, meliputi sumber daya manusia, tenaga kerja, ketersediaan bahan baku dan energi, manajerial perusahaan, dan lain-lain. Ada dua isian kapasitas produksi, yaitu dalam satuan asli dan standar. Untuk satuan asli, artinya menggunakan satuan yang dipilih sebelumnya. Misalkan dalam unit, maka diisi 1000 unit. Lalu, kapasitas produksi dalam satuan standar adalah satuan yang sudah ditetapkan sebagai standar pada laporan SINAS, yaitu kilogram, dan wajib diisi. Apabila satuan asli dengan satuan standar berbeda, maka perlu dilakukan konversi dari satuan asli ke satuan standar. Misalkan, 1 unit memiliki berat 2 kg. Artinya 1000 unit sama dengan 1000 dikali 2 kg sama dengan 2000 kg. Lalu klik simpan. Silakan lakukan penginputan lagi sebanyak produk yang dihasilkan. Tetapi, jika di awal tadi ternyata sudah ada datanya seperti ini, sobat tinggal klik saja di bagian KBLI-nya, lalu tinggal melengkapi isian kapasitas produksinya, dan simpan. Sebagai catatan, jika produk tidak diproduksi pada periode pelaporan, maka kapasitas tidak perlu dilaporkan. Lalu, isi bagian produksi. Klik input baru pada laporan produksi dan penjualan untuk menginput produk baru. Kolom produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan. Tujuan produksi adalah pertanyaan tambahan untuk perusahaan yang menggunakan atau menyediakan jasa maklun. Silakan diisi sesuai keadaan sebenarnya. Jika di awal memilih tidak pada pertanyaan mengenai menggunakan atau menyediakan jasa maklun, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Kode KBLI 2020 diisi dengan KBLI produk akhir yang dihasilkan, dengan cara memilih KBLI yang sebelumnya sudah diinput pada menu data perusahaan bagian bidang usaha. Spesifikasi menunjukkan ukuran, komposisi, intensitas atau kadar yang diatributkan dalam suatu bahan. Kode HS memilih kode HS produk akhir yang dihasilkan. HS merupakan standar internasional atau sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk. Kode ini bersifat non-mandatory atau tidak wajib diisi.
Nomor sertifikat halal, dipilih nomor sertifikat halal yang sudah diinput sebelumnya pada menu data perusahaan. Satuan asli, diisi dengan satuan asli atas produk akhir yang dihasilkan. Jumlah dalam satuan asli, diisi dengan volume atau jumlah produk akhir yang dihitung berdasarkan satuan asli. Jumlah dalam satuan standar, diisi dengan volume atau jumlah produk akhir yang dihitung berdasarkan satuan kilogram. Artinya, dikonversikan dari satuan asli ke kilogram. Nilai diisi dengan harga pokok produksi atau HPP produk yang dilaporkan dikalikan dengan jumlah yang dihasilkan dalam satu periode pelaporan. HPP adalah nilai pokok produk di luar keuntungan yang dihitung dari nilai atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut, mulai dari bahan baku, penolong, tenaga, listrik, dan lain-lain. Memilih pilihan terkait kegiatan ekspor terhadap produk akhir yang dihasilkan, apakah diekspor atau tidak. Lalu klik simpan. Silakan ulangi langkah ini apabila produk yang diproduksi lebih dari satu produk. Selanjutnya, pengisian bahan baku. Sebagai catatan, bahan baku yang diisi pada bagian ini adalah bahan baku yang digunakan dalam periode 1 triwulan pelaporan ya, bukan bahan baku yang dibeli. Pengisian bahan baku bisa dimulai dengan klik input bahan baku. Nama bahan baku diisi dengan nama bahan baku yang digunakan untuk produksi. Spesifikasi diisi dengan detailing atau ciri khas unik dari bahan baku yang digunakan. Kode HS diisi dengan kode HS yang berkorespondensi dengan bahan baku yang digunakan. Sumber bahan baku adalah pertanyaan tambahan untuk perusahaan yang menggunakan atau menyediakan jasa maklon. Jika pada pertanyaan di tahap awal memilih tidak pada menggunakan atau menyediakan jasa maklon, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Satuan asli diisi dengan satuan asli yang digunakan untuk mengukur bahan baku yang digunakan. Bagian dalam negeri merupakan bagian dari pelaporan untuk mengisi bahan baku yang diperoleh dari dalam negeri. Jumlah dalam satuan asli diisi dengan jumlah atau volume dari bahan baku yang digunakan dari dalam negeri dalam satuan asli. Jumlah dalam satuan standar diisi dengan jumlah atau volume dari bahan baku yang digunakan dari dalam negeri dalam satuan standar kilogram. Nilai diisi dengan nilai pembelian bahan baku dari dalam negeri yang digunakan pada satu periode pelaporan. Apabila tidak ada bahan baku yang diperoleh dari dalam negeri, maka jumlah dan nilai dapat diisi dengan 0. Kemudian, pada bagian luar negeri merupakan bagian dari pelaporan untuk mengisi bahan baku yang diperoleh dari luar negeri. Apabila tidak ada bahan baku yang diimpor dari luar, maka pilih tidak lalu klik simpan. Tapi, apabila bahan baku diimpor langsung, maka terdapat beberapa isian tambahan yaitu jumlah dalam satuan asli diisi dengan jumlah atau volume dari bahan baku yang digunakan dari luar negeri dalam satuan asli. Jumlah dalam satuan standar diisi dengan jumlah atau volume dari bahan baku yang digunakan dari luar negeri dalam satuan standar kilogram. Nilai diisi dengan nilai pembelian bahan baku dari luar negeri yang digunakan pada satu periode pelaporan. Negara asal, yaitu negara asal bahan baku, lalu klik simpan. Silakan lakukan pengisian ulang dengan tahapan yang sama untuk mengisi bahan baku lainnya. Selanjutnya, investasi. Nilai tanah dan bangunan yang diisi pada bagian investasi adalah nilai tanah dan bangunan sesuai dengan PBB tahun berjalan. Apabila tanah dan bangunan tempat produksi bukan merupakan milik sendiri atau sewa, maka nilai tanah dan bangunan dapat diisi dengan angka 0, lalu klik simpan. Selanjutnya, pengisian tenaga kerja. Silakan baca ketentuan pengisian ini terlebih dahulu dengan seksama, lalu isi laporan terkait tenaga kerja sesuai dengan field yang tersedia. Isian tenaga kerja dibedakan berdasarkan gender,
posisi bekerja, apakah pekerja di bagian produksi atau selain produksi, serta status perjanjian kerja sebagai karyawan tetap atau tidak tetap. Lalu, isi sertifikasi kompetensi pekerja, dan apabila tidak ada pekerja yang memiliki sertifikasi kompetensi, baik SKKNI maupun bukan SKKNI, silakan isi dengan angka 0. Dan klik simpan. Selanjutnya, pengisian air baku. Silakan pilih salah satu atau lebih jenis air baku yang digunakan untuk proses produksi selama satu periode atau satu triwulan pelaporan. Lalu klik simpan. Selanjutnya, isian penggunaan bahan bakar. Silakan pilih salah satu atau lebih jenis bahan bakar yang digunakan untuk proses produksi selama satu periode pelaporan. Apabila menggunakan LPG, maka akan ada isian tambahan terkait ukuran LPG yang digunakan. Ukuran LPG yang digunakan untuk proses produksi bisa dipilih lebih dari satu. Apabila menggunakan bahan bakar lainnya, maka pilih ya dan harus mengisi bahan bakar lain yang digunakan pada deskripsi bahan bakar lainnya. Jika tidak ada, maka pilih tidak. Untuk penggunaan tenaga listrik, untuk produksi, isi sesuai dengan jumlah dari PLN. Tagihan listrik total selama satu triwulan, berapa kWh, berapa nilainya atau jumlah yang dibayarkan dalam rupiah, serta tipe listrik yang digunakan. Selanjutnya, ada pertanyaan apakah pemakaian listrik menyatu dengan pemakaian rumah tangga. Bila produk dibuat di rumah pribadi, biasanya ya. Apabila memiliki pabrik produksi sendiri, maka pilih tidak, lalu klik simpan. Selanjutnya, mesin atau peralatan produksi. Mesin peralatan produksi diisi dengan mesin dan atau peralatan yang masih aktif digunakan untuk proses produksi. Mesin dan atau peralatan yang sudah tidak terpakai namun masih tersimpan di perusahaan tidak perlu diinput. Silakan klik ambil data mesin dari data perusahaan, maka sistem akan secara otomatis menarik data mesin dan atau peralatan yang sudah diinput pada menu data perusahaan. Apabila ada penambahan mesin atau peralatan, silakan update pada menu data perusahaan dengan klik untuk memperbaiki data perusahaan. Dan klik kembali ambil data mesin dari data perusahaan pada laporan ini. Selanjutnya, surat pernyataan. Input nomor surat sesuai dengan format persuratan yang ada di perusahaan untuk penyampaian pelaporan ini. Bersifat bebas, tapi formalnya biasanya diisi dengan nomor urut surat, nama perusahaan, bulan pembuatan dengan angka Romawi, dan tahun pembuatan surat, yang semuanya dipisahkan oleh garis miring. Klik simpan setelah menginput nomor surat, klik cetak surat pernyataan, periksa kembali isi surat pernyataan dan lampiran. Isian lampiran merupakan hasil isian yang telah diisi pada setiap menu. Penanda tangan surat pernyataan adalah orang yang bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana yang datanya telah diinput pada menu data khusus di awal pelaporan. Setelah ditandatangani, scan dan upload surat pernyataan dan lampirannya dalam format PDF. Klik upload, klik simpan, klik kirim data. Setelah klik kirim data, apabila tombol kirim sudah muncul, maka semua data sudah terinput. Pastikan semua data yang telah diinput terisi dengan benar. Namun, apabila yang muncul adalah kotak merah dengan beberapa catatan seperti ini, hal tersebut menandakan bahwa ada beberapa data yang kurang lengkap dan perlu dilengkapi. Klik pada klik di sini untuk mengisi apabila ingin melengkapi beberapa data yang kurang lengkap. Namun, apabila sudah muncul pilihan kirim, maka klik kirim. Setelah laporan dikirim, maka data yang telah diinput tidak dapat diubah. Oleh karena itu, sebelum dikirim, data perlu dicek kembali dengan teliti. Untuk melihat apakah terdapat koreksi dari verifikasi ataupun validator, klik tracking pemrosesan. Kemudian, perbaiki atau tanggapi. Lalu, ulang proses hingga ke pengunggahan surat pernyataan.
Itu dia tutorial pelaporan data industri tahap produksi pada Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS. Apabila menemui kendala pada proses penginputan laporan, bisa menghubungi helpdesk SIINAS atau menghubungi bidang perindustrian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. Jangan lupa tunaikan kewajibanmu dan lapor tepat waktu. Bersama SIINAS, informasi akurat, industri kuat.